Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari. Pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang penerapan Smart Art pada laman Microsoft Word. Materi ini akan dibagi beberapa bagian video tutorial yang bisa Anda ikuti pada link yang sudah ditautkan pada Google Classroom maupun langsung di kanal YouTube yang tersedia. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah supaya Anda bisa memahami dan mampu menerapkan Smart Art untuk fungsi-fungsi yang sudah sering digunakan dalam pembuatan suatu naskah laporan, dokumen, maupun dengan mempelajari ini diharapkan Anda semakin terampil, mahir untuk membuat Smart Art sebagai elemen pendukung dari dokumen, naskah, atau presentasi. Berikut laman kerja Anda untuk membuat Smart Art ini, yakni buka di Microsoft Word. Pada laman pertama, tuliskan judul materi kita hari ini, penerapan Smart Art pada laman Microsoft Word. Jadi perlu diketahui saudara bahwa nantinya materi ini akan berujung pada penugasan yang harus Anda serahkan tepat waktu, tepat isi. Nah, mengenai isi, Anda harus nomor yang sudah diberikan seperti terlihat pada tayangan. Mengenai kreasi atau pengembangan dari deskripsi bisa dilakukan masing-masing terkait dengan penerapan Smart Art yang disisipkan dalam setiap bagian. Jadi deskripsi itu ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Anda dalam proses menyisipkan atau menempatkan Smart Art ini di dalam Microsoft Word. Nah, di situ pada bagian akhir tutorial ini akan diperjelas nanti apa yang harus Anda deskripsikan. Ini Anda cukup memperhatikan bagian demi bagian dan langkah demi langkah yang dijelaskan. Jadi Smart Art yang terdapat di toolbar menu laman Windows Microsoft Word ini dikelompokkan dalam beberapa kategori ya. Ada list, ada proses, ada cycle, ada relationship, ada matrix, ada piramid ya. Nah, masing-masing kategori itu memiliki bermacam model ya, Smart Art yang bisa kita pilih untuk disematkan pada laman Microsoft Word sesuai dengan narasi atau deskripsi yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut. Nah, untuk awal pembahasan kita ini, kita ingin menerapkan langsung Smart Art, ya, model-model Smart Art dengan memberikan suatu keterangan yang terkait langsung dengan pembahasan, yaitu dalam lingkup fungsi, bentuk, teknik Smart Art itu sendiri. Sekarang kita coba terapkan ya, model dari Smart Art yang bisa kita mulai letakkan di bagian pertama. Bila model ini adalah yang pertama ya, kita pilih OK, maka akan tampil sebagai berikut.
Nah, ini tampilan yang kita pilih. Akan ada muncul dua kotak layar sebelah kiri dan kanan. Bila kiri saya itu adalah tempat kita untuk menulis ya, teks apa yang akan diisi pada setiap kotak. Sementara yang sebelah kanan adalah displaynya, tampilan daripada apa yang kita tulis itu. Di sini kita tulis misalnya fungsi smart art. Yang kedua, bentuk smart art. Yang ketiga, teknik menggunakan smart art. Yang keempat, teknik penerapan ya, maksudnya teknik penerapan smart art. Yang keempat, pengaturan atau editing. Dan yang terakhir adalah review dan finishing. Jadi yang terakhir adalah review dan finishing ya. Nah, kalau sudah kita tulis dan usahakan supaya tulisan itu tidak terlalu panjang ya, karena kalau terlalu panjang maka fontnya nanti akan mengecil. Nah, lebih baik kita pilih menyingkat saja, meringkas daripada kata-kata yang ditulis dalam inputan smart art ini, agar hasil yang ditampilkannya akan lebih standar ya, ukuran fontnya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita menguraikan ya masing-masing kotak atau subtopik yang ada di tampilan ini ya, kita uraikan dengan sekaligus menggunakan model smart art yang ada. Nah, model yang kita gunakan pun harus kita pilih-pilih ya, mana yang tepat ya. Nah, untuk yang kedua kita pilihkan lagi bentuk model smart art yang cocok ya. Nah, yang ini misalnya. Ini untuk menguraikan lebih lanjut bentuk dari smart art. Fungsi dari smart art. Yang pertama ini ya, fungsi dari smart art kita gunakan list juga, tapi jenis yang lain, model yang lain. Jadi fungsi dari smart art ini pertama untuk model ya, yang kedua untuk konsep, yang ketiga untuk tampilan ya. Model, konsep, dan tampilan ini fungsi pokoknya lah. Kenapa orang menggunakan smart art? Karena dari segi model, dari segi konsep, dari segi tampilan mendukung ya untuk mengawali suatu deskripsi atau menjelaskan ya suatu deskripsi gitu ya. Jadi dengan adanya model skema instan yang cepat yang mudah ini ya, deskripsi yang dibuat juga akan semakin terarah gitu ya, atau makin berkembang juga bisa gitu. Narasi uraian-uraian yang dibuat akan semakin berkembang dengan adanya model semacam ini, dan tentunya sesuai atau relevan dengan isian deskripsi dimaksud.
Yang kedua, dari model itu juga mudah eksekusinya. Ya, eksekusi ini dimaksud mulai dari membuatnya, mengisinya, menyisipkannya, kemudian mengcustomize ya. Selanjutnya itu lebih mudah dieksekusi bagi pemula sekalipun ketimbang menggunakan bentuk dasar dari fitur shape yang akan membuat banyak waktu dan pekerjaan. Yang kedua, konsep ya. Dari segi konsep, fungsi Smart Art akan lebih membantu ya untuk jelas dan ringkasnya itu. Jadi kadang orang membaca banyak narasi, deskripsi dari suatu konsep malah tambah bingung. Tapi begitu ada suatu gambar ya, model-model Smart Art inilah ya, maka akan lebih mudah memahami suatu konsep dan dapat di-customize ya konsep tersebut. Yang ketiga, tampilan ya. Dari segi tampilan, fungsi Smart Art juga memberikan daya tarik sendiri bagi orang yang membuat dan membacanya ya. Dia bisa dibentuk sedemikian rupa, diwarnai, di style dan seterusnya, sehingga dapat mendukung deskripsi atau narasi yang dibuat. Kemudian saudara yang bisa disampaikan pada bagian pertama ini ya, agar diikuti terus lanjutannya di bagian kedua. Kita akan membuat uraian-uraian yang relevan dengan daftar pokok bahasa kita dipadukan dengan penggunaan model Smart Art. Semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di bagian kedua. Terima kasih.